Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muki Mathil Adrianawasa dengan nomor induk mahasiswa 17124222081. Program Studi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik dengan tema pendidikan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Rizky Firdaus Rahmanadia, SE MSN. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbicara tentang suatu topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, mari kita mulai dengan memahami apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun potensi individu secara intelektual, emosi, maupun sosial. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang baik di sekolah atau lulus ujian, tetapi tentang bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan membantu kita berpikir kritis, membantu keputusan yang tepat, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Albert Einstein pernah berkata, pendidikan bukanlah mempelajari fakta-fakta, tetapi melatih pikiran kita untuk berpikir. Pernyataan yang mendalam ini merangkum esensi pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan bukan hanya tentang menyerap informasi, tetapi juga tentang mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa peran pendidikan. Yang pertama itu ada peran pendidikan dalam perkembangan pribadi. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan pandangan hidup seseorang. Melalui pendidikan, kita belajar untuk menghargai keberagaman melalui perspektif yang berbeda dan mengembangkan empati. Kualitas-kualitas ini sangat penting dalam membina masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Pendidikan memberikan fondasi untuk pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Melalui pendidikan, seseorang dapat menemukan minat dan bakatnya, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, dan membangun karakter yang kuat. Pendidikan juga membawa peluang kerja yang lebih baik, yang ada gilirannya meningkatkan standar hidup seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan hidup yang lebih sehat. Simaklah kisah Malaka Yousafzai, yaitu memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa.
perjalanannya menggarisbawahi kekuatan transformatif pendidikan dan memberdayakan individu dan mendorong perubahan sosial. Baiklah, selanjutnya itu ada peran teknologi dalam pendidikan. Salah satu solusi yang paling menjanjikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini adalah integrasi teknologi dalam pendidikan. Alat dan platform digital dapat merevolusi cara kita mengajar dan belajar. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Platform pembelajaran online dapat membawa pendidikan ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani menentukan hambatan geografis. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran dipersonalisasi, yaitu teknologi pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan konten pendidikan dengan kebutuhan dan kecepatan teknologi masing-masing siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Nah, yang ketiga ada kolaborasi dan inovasi. Nah, teknologi itu juga mendorong kolaborasi dan inovasi. Nah, jadi siswa dapat terhubung dengan rekan-rekan dan para ahli dari seluruh dunia, sehingga memperluas wawasan mereka. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak pendidikan terhadap masyarakat. Dalam skala yang lebih luas, pendidikan itu adalah mesin yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinovasi dan berkontribusi terhadap perekonomian. Negara-negara tingkat yang tinggi dan sistem pendidikan yang maju cenderung memiliki standar hidup yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh itu ada negara Finlandia, sering dipuji karena sistem pendidikannya yang luar biasa. Penekanan negara ini itu berkualitas pada guru, kesejahteraan siswa, dan kesempatan yang sama telah menghasilkan kinerja akademik yang tinggi dan ekonomi yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam pendidikan. Kita menghadapi banyak tantangan dalam memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas itu dapat diakses oleh semua orang. Nah, yang pertama itu ada kesetaraan. Banyak anak, terutama di negara berkembang, masih kekurangan akses ke pendidikan dasar karena hambatan ekonomi, sosial, dan politik. Kesenjangan digital ini semakin berpengaruh dengan banyaknya siswa yang tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Nah, yang kedua itu ada kualitas pendidikan. Nah, dari banyaknya bagian dunia, bahkan ketika pendidikan dapat diakses, kualitas pendidikan bisa jadi di bawah standar. Ruang kelas yang penuh sesak, guru yang kurang terlatih, dan kurikulum yang sudah ketinggalan zaman menghambat proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada kesehatan mental. Selain itu, kesehatan mental siswa juga menjadi perhatian. Tekanan untuk berprestasi secara akademis ditambah dengan tantangan sosial dan pribadi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kesehatan mental lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada peran pendidik. Tidak peduli seberapa canggihnya teknologi,
Peran pendidik tetap tak tergantikan. Guru adalah fasilitator pembelajaran, pemandu yang membantu siswa mengarungi lautan pengetahuan yang luas. Mereka menginspirasi, memotivasi, dan memupuk potensi yang ada dalam setiap diri siswa. Berinvestasi dalam pelatihan guru dan perkembangan sosial sangatlah penting. Dengan membekali para pendidik dengan strategi dan teknologi pengajaran terbaru, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa para siswa menerima pengalaman belajar yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada peran kita dalam meningkatkan pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan? Pertama, kita perlu mendukung kebijakan dan program untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua. Pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti sekolah yang layak, guru yang terlatih, dan bahan ajar yang berkualitas. Nah, yang kedua itu kita harus mendorong inovasi dalam pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat pendidikan lebih menarik dan relevan. Pembelajaran jarak jauh misalnya dapat membuka peluang pendidikan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses. Nah, yang ketiga, kita harus terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak kita. Orang tua dan komunitas memiliki peran penting dalam mendukung dan membina anak-anak dalam proses pembelajaran mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, kita dapat membantu anak-anak untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, baiklah, dari sekian penjelasan saya dapat disimpulkan pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Pendidikan memberdayakan individu, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memupuk kohesi sosial. Namun, untuk mewujudkan potensi penuhnya, kita harus mengatasi tantangan-tantangan yang menghalangi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan inovatif. Kita harus mengadvokasi kebijakan yang memprioritaskan pendanaan pendidikan, mendukung pengembangan guru, dan mengintegrasi teknologi secara efektif. Mari kita semua berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan, karena melalui pendidikan kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera untuk semua. Baiklah, sekian dari topik yang saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita melangkah maju untuk komitmen baru terhadap kekuatan dan janji pendidikan. Bersama-sama kita dapat membuat perbedaan. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.